Aku dengar kamu dijebak oleh teman sekelasmu ya, sehingga sekarang ini kamu mengikuti begitu banyak acara olahraga. Aku? Aku mengikuti perlombaan atau tidak ada urusannya denganmu, kan? Sebenarnya besar hubungannya. Kalau bukan karena orang ini yang selalu menggangguku, apa aku mungkin akan dibenci oleh begitu banyak murid perempuan? Hahaha, pantas raut mukamu jelek. Cepat katakan siapa yang menjebakmu. Aku akan berterima kasih padanya. Apa kamu ini sakit? Kamu tidak masuk kelas seharian dan malah menggangguku? Aku senang melihat kamu yang tidak senang. Jangan pergi. Kamu barusan bilang apa? Kalau kamu melihatku tidak senang, kamu jadi senang. Coba, apa kamu kecenderungan masokis? Tentu tidak, hanya kamu yang memiliki kehormatan ini. Membuatmu tidak bahagia adalah kesenangan terbesarku. Nona Yun, Suara ini? Tuan Chu? Nona Yun, ini sudah hampir akhir pekan. Tuan ketiga tidak dapat menghubungimu, jadi dia menyuruhku untuk mencarimu. Tuan ketiga Fu datang. Tentu saja datang, dia sedang berada tidak jauh dari sini untuk menunggumu. Baiklah. Ayo kita lekas pergi. Jangan biarkan dia menunggu. Untunglah, Fusian, kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus bagaimana menghilangkan Cubai. Terima kasih sebelumnya. Nona Yun, begitu perhatian kepada Tuan, aku sangat senang. Kamu terlalu banyak berpikir. Kenapa orang ini tidak bicara? Haruskah aku menyapanya terlebih dahulu? Besok sudah akhir pekan. Untuk apa kamu mencariku hari ini? Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu karena aku sedang belajar, jadi ponselku kubuat dalam mode pesawat. Kalau kamu begini karena aku tidak mau menerima teleponmu, aku minta maaf. Bagus sekali. Orang ini menganggapku sebagai angin kosong, dan lagi dia memejamkan mata untuk beristirahat. Ada apa dengan orang ini? Beberapa hari yang lalu dia masih baik-baik saja, tapi sekarang dia menjadi dingin lagi. Mungkinkah? Apa kamu merasa tidak enak badan? Apa perlu ke dokter? Aku menyerah. Aku harus tanya dengan jelas Fusian ini sebenarnya kenapa. Aku tidak mau mati beku oleh hawa dingin ini di pelajaran tambahan saat akhir pekan. Belakangan ini kamu berperilaku begitu bebas di sekolah. Apa tidak ada batasnya dalam pergaulan dengan orang lain? Gadis ini bisa-bisanya bermain-main dengan ahli waris grup Chu. Tapi denganku dia seperti kelinci yang bertemu serigala. Batasan? Aku selama ini terus-menerus seperti ini. Memangnya dalam berteman harus ada batasan apa? Teman aku hanya satu, yaitu Wan Wan. Apa Fusian tahu kalau aku sebelumnya bolos kelas bersama dan jalan-jalan? Tapi kelas itu sangat membosankan. Cuhe, hentikan mobilnya. Baik, Tuan sepertinya ingin memberi pencerahan kepada Nona Yun. Perjalananmu masih sangat panjang. Turunlah, hari ini aku mengantarmu sampai di sini saja. Orang ini cepat sekali mengubah raut mukanya. Fusihan, katakan dengan jujur saja, apa kamu sedang Aku tidak marah, cepat turunlah. Kenapa perasaan ini tidak asing? Aku ingat sebelumnya dia juga pernah meninggalkanku seperti ini. Berhasil untuk kedua kalinya. Lebih baik aku mati daripada dipermalukan. Aku tidak akan pernah duduk di mobilmu lagi. Sial. Fusihan, aku datang untuk melakukan pelajaran tambahan. Jika tidak bersabaran menghadapi masalah kecil, maka aku malah dapat membuat rencana besar berantakan. Demi pendidikanku, aku harus berjuang dengan keras. Tapi kemarin sifat Fusihan benar-benar aneh. Aku harus menanyanya hari ini. Masuklah, pintu tidak dikunci. Maaf mengganggu. Mukanya masih begitu dingin. Apa mungkin karena dia mendapat perlakuan tidak adil? Fusihan, sebenarnya aku melakukan hal apa yang membuatmu sampai tidak senang kemarin? Cepat katakan sajalah. Hei, Fusihan, kamu... Kenapa? Aku marah atau tidak apa kamu peduli? Fusihan, kamu lepaskan aku. Mengapa kamu terus mengatakan hal-hal yang tidak dapat kupahami? Bukankah kamu tidak tahu batasan dalam bergaul dengan orang lain? Ini adalah cara normal aku bergaul, jadi kamu seharusnya tidak terlalu peduli.
Apakah orang ini sengaja melakukannya? Telingaku bisa gatal sampai mati. Apa yang sedang kamu bicarakan? Melakukan hal semacam ini denganmu itu tidak benar. Selama beberapa hari tidak ketemu, nyalimu jadi semakin besar. Hal ini jika bukan dilakukan denganku, kamu berencana ingin melakukan dengan siapa? Apanya dengan siapa? Apa kamu cemburu? Seharusnya tidak mungkin kan? Hahaha. Iya, lalu kenapa? Fusihan tadi baru saja mengakuinya. Fusihan, lepaskan aku. Aku tahu benar ini hanya salah satu leluconmu. Aku tidak akan menganggapmu serius. Ayo kita cepat mulai pelajarannya. Kalau tidak, waktunya akan berlalu begitu saja. Fusihan cemburu karena aku. Aku kenapa merasa sedikit senang? Tapi hubunganku dan Fusihan yang seperti ini bukan ditakdirkan untuk tidak mungkin ada hasilnya. Hubungan kami yang seperti sekarang ini sudah cukup. Sudah cukup, turunlah. Kenapa? Apa masih tidak mau turun? Aku baru sadar kamu lumayan berat. Orang ini, kembalikan debaran jantungku yang barusan. Itu karena berat bukunya. Pelajaran jurusan ini begitu membingungkan dan sulit dimengerti. Aku hampir mempelajarinya dari awal lagi. Tentu saja aku harus membawa banyak buku. Beberapa hari ini guru membicarakan banyak formula, rumus, dan aku tidak mengerti semuanya. Jadi nanti aku akan memintamu mengajariku dengan baik. Untung Fusian tidak berhenti pada pertanyaan barusan dan terus bertanya. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sepertinya tadi aku sudah membuatnya takut. Ternyata dia memang seperti kelinci, hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Lapar sekali. Tangan dan kakiku tidak bertenaga. Oh Tuhan, ternyata belajar begitu melelahkan. Aku tidak pernah selapar ini. Tuan, kopimu dan Nona Yun sudah disiapkan. Tolong siapkan 2 porsi makanan juga. Salah satunya buat dalam porsi besar. Ada perut seseorang dari setengah jam yang lalu terus berteriak. Sudah mengobrol sendiri dengan Nona Yun. Semangat Tuan ketiga. Tidak perlu dilebih-lebihkan, hanya saja belajar sungguh menguras banyak stamina. Ternyata Fusian bisa membuat lelucon seperti ini. Aku pikir dia hanya sebuah es batu besar saja. Enak sekali, stik ini pasti dari restoran Fusian bawa aku sebelumnya. Benar-benar masyarakat kalangan atas yang menakutkan. Terima kasih atas pelajaran dan makanannya. Sekarang waktunya sudah larut, aku pulang dulu ya. Tunggu sebentar.